Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Makmun selaku dosen pengampu mata kuliah hermeneutika dan teman-temanku semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi online melalui YouTube ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4, yaitu saya sendiri Syarifah Elhanim dengan NIM 21040269094 dan 3 rekan saya yaitu Solia Fatimatul Hasanah, Ahmad Askarul Afkar, dan Ahmad Azwar Said sebagai pemateri. Oke teman-teman, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai teori hermeneutika Fazlur Rahman. Oke, langsung saja ke materi pertama yaitu biografi Fazlur Rahman. Kepada Mbak Solia dipersilakan. Selanjutnya yaitu biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang tokoh kontemporer yang kritis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, faktor latar belakang sosial, sejarah, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Untuk memahami interpretasinya, maka penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana latar belakang Fazlur Rahman beserta pendidikannya. Fazlur Rahman ini lahir di Pakistan pada tahun 1919 yang beliau terpengaruh oleh perdebatan publik dan dalam situasi politik pada saat itu. Meskipun dididik dalam tradisi Sunni Hanafi, tetapi beliau tetap membebaskan dirinya dari keterikatan tradisional dan mengeksplorasi pemikiran Islam serta aliran pemikiran lainnya. Di dalam studinya, beliau memulai studinya di Punjab, India, kemudian melanjutkan ke Inggris, di mana sampai beliau mendapatkan gelar PhD. Fazlur Rahman ini menjadi dosen di Inggris dan Kanada sebelum beliau kembali ke Pakistan untuk menerbitkan jurnal Islamic Studies-nya, yang mencakup karya-karya berbagai topik seperti metodologi Islam dengan tema utama dalam Al-Quran dan hubungan Islam dengan modernitas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Mas Azwar Said. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kritik sejarah atau the critical history method. Jadi metode kritik sejarah ini merupakan pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, apabila data sejarah sebatas kronologis, metode ini dinamakan pendekatan kesejarahan. Metode kritik sejarah ini tentu berbeda dengan metode sosiosejarah, meskipun keduanya sama-sama menjawab pertanyaan mengapa. Metode pertama digunakan untuk mencari jawaban atas konteks dan latar belakang peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan metode kedua atau sosiosejarah ini lebih berperan sebagai pengantar metode pertama. Nah, metode kritik sejarah sebagaimana dimaksudkan oleh Fazlur Rahman ini telah banyak diterapkan oleh penelitian sejarah Islam oleh para orientalis seperti David Margoliouth, Edgar Ignaz Goldziher, William Montgomery Ward, dan lain-lain. Nah, penelitian dari para orientalis ini menghasilkan berbagai tesis yang menghiburkan, terutama bagi kalangan muslim tradisional. Hal ini sebenarnya menurut Fazlur Rahman menyebabkan metode kritik sejarah ini tidak dapat berkembang di kalangan para pemikir muslim sampai pertengahan abad 20. Fazlur Rahman sebagai sarjana muslim yang akrab dengan tradisi keilmuan barat menyadari akan kurangnya perspektif kesejarahan di kalangan sarjana muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian Islam. Menurutnya, umat Islam sangat memerlukan kajian kesejarahan agar mereka dapat menimbang lebih lanjut nilai-nilai perkembangan sejarah tersebut untuk melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin ilmu Islam untuk masa depan. Selanjutnya yaitu metode kritis sejarah.
Metode kritis sejarah ini diterapkan dalam studi sejarah yang menghasilkan tulisan-tulisan yang tajam dan kritis. Kemudian disempurnakan oleh Fazlur Rahman menjadi metode yang lebih sistematis yang dikenal dengan metode penafsiran sistematis. Fazlur Rahman mengatakan bahwa jika umat Islam adalah sebagai sebuah sistem pengetahuan agama, maka mereka itu harus bersikap skeptis terhadap klaim-klaim intelektual. Setiap aspek syariah harus dianggap sebagai teks suci yang tidak dapat diubah dalam narasi Al-Quran. Suatu pendekatan yang sistematis dan koheren terhadap Al-Quran. Kemudian Fazlur Rahman menjelaskan bahwa metode ini tuh terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama menggunakan analisis historis untuk memahami asal-usul teks Al-Quran dalam hal narasi historis dan interpretasi kenabian. Kemudian langkah kedua, membandingkan tujuan-tujuan hukum, etika, dan tujuan-tujuan Al-Quran tersebut. Kemudian yang terakhir, memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan memahaminya secara penuh dengan memahami latar belakang sosiologisnya. Selanjutnya yaitu metode gerakan ganda atau disebut dengan double movement. Fazlur Rahman mengusulkan teori hermeneutika dengan gerakan ganda sebagai usaha untuk menyelami dunia pencipta guna memahami maksud pencipta saat membuat teks. Metode ini adalah pendekatan yang rasional, kritis, dan menyeluruh. Di dalam pendekatan ini menyediakan berbagai pemahaman yang teratur dan kontekstual, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang tidak bersifat otomistik, literal, atau tidak hanya terpaku pada teks saja, melainkan interpretasi yang dihasilkan yaitu dapat merespon isu-isu kontemporer. Dalam metode gerakan ini ada 2, yaitu yang pertama, langkah pertama dalam memakai metode gerakan ini melibatkan 2 proses, yaitu yang pertama menganalisis secara khusus makna teks yang mempertimbangkan konteks sosiohistorisnya, serta bagaimana kondisi umum masyarakat Arab pada masa kedatangan Islam, terutama yaitu di daerah Mekah dan sekitarnya. Yang kedua yaitu mengabstraksikan tanggapan-tanggapan spesifik terhadap makna teks yang dianalisis pada langkah-langkah pertama. Kemudian setelah itu menyampaikannya sebagai pesan-pesan yang memiliki relevansi moral dan sosial yang lebih luas lagi. Di dalam pesan-pesan ini dapat disimpulkan bahwa dari teks-teks spesifik dengan memperhatikan prinsip-prinsipnya, maka hukum yang mendasarinya disebut dengan ilat hukum. Menurut Fazlur Rahman sendiri, ilat hukum tersebut merupakan usaha untuk mengidentifikasikan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam hukum serta menegaskan tujuannya. Tujuannya yaitu tujuan moral atau tujuan sosial yang terdapat dalam perundungan Al-Quran dan Sunnah dalam kajian usul fikih, atau dalam kajian usul fikih sendiri itu dikenal sebagai maqasidus syariah. Kemudian gerakan yang kedua yaitu melibatkan bagaimana usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip untuk menilai prinsip-prinsip umum, kemudian nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut dapat disusun secara sistematis melalui langkah-langkah yang diambil dalam gerakan pertama tadi. Kemudian tujuan dari gerakan tersebut, maksudnya gerakan kedua ini, yaitu untuk menerapkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dalam situasi atau kasus aktual yang sedang terjadi pada saat ini. Teori Fazlur Rahman ini dapat dijelaskan sebagai berikut contohnya. Jadi, langkah yang pertama yaitu kita memperhatikan bagaimana situasi dalam konteks mikro dan makro. Kemudian langkah yang kedua, setelah melihat situasi dalam konteks mikro makro, yang kedua yaitu kita mengeneralisasikan bagaimana respon spesifik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Askarul Afkar. Kepadanya disilahkan. Kemudian membahas mengenai aplikasi teori gerakan ganda atau double movement
Fazlur Rahman. Di sini kita akan melihat pengaplikasian teori hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman terhadap kasus poligami. Jadi di sini saya akan membawakan dua kasus. Yang pertama kasus poligami, yang kedua adalah kasus pemilihan pemimpin non-muslim. Di sini nanti kita bisa melihat bagaimana pengaplikasian teori double movement dengan jelas. Yang pertama pada kasus poligami, ada pada Al-Quran yaitu ayat mengenai poligami yang disitu diperbolehkan untuk menikahi 4 perempuan. Tapi dengan melihat teori double movement ini, kita melihat konteks turunnya ayat tersebut pada masa itu, pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa dulu, mengapa kok turun ayat tersebut? Yaitu karena pada masa jahiliyah, perempuan atau wanita-wanita itu masih diperlakukan secara tidak baik, diperlakukan secara sewenang-wenang, tidak mendapatkan haknya dengan baik. Dicontohkan pada saat itu anak-anak yatim. Jadi persoalan mengenai poligami itu muncul pada saat ada suatu peristiwa gadis-gadis yatim dan harta benda mereka ini sering diperebutkan oleh beberapa orang pada zaman jahiliyah. Maka muncullah ayat kedua surat An-Nisa yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Menurut Fazlur Rahman, dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengutuk para wali anak-anak yatim karena menyelewengkan harta kekayaan mereka. Tema-tema yang memberikan peringatan terhadap wali agar berlaku adil terhadap anak-anak yatim bahkan sudah dikemukakan Al-Quran sejak di Mekah, seperti pada surat Al-An'am ayat 152 dan surat Al-Isra ayat 34. Peringatan tersebut kemudian ditegaskan lagi oleh Al-Quran ketika di Madinah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 220 dan surat An-Nisa ayat 2, ayat 6, ayat 10, dan ayat 127. Setelah memberikan berbagai peringatan tersebut, baru kemudian Al-Quran menyatakan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap harta benda anak-anak wanita yatim. Di sini konteksnya memang wanita yatim. Dan para wali tersebut boleh mengawini mereka sampai 4 orang dengan syarat, nah ini syaratnya adalah berlaku adil, harus berlaku adil. Nah, jadi sosio historis dari turunnya ayat ini adalah adanya peristiwa anak yatim yang hanya diambil kecantikannya dan juga diambil harta bendanya, sehingga turunnya ayat ini yaitu untuk melindungi anak-anak yatim sehingga bisa dinikahi. Jika dia merasa mampu, merasa adil, laki-laki merasa mampu, merasa adil, boleh menikahi 4 anak yatim sehingga terlindungi dan lebih bisa mengayomi seperti itu. Nah, tetapi di sini ideal moralnya yaitu double movementnya atau teori gandanya, gerakan gandanya adalah bahwa ini poligami ini dilakukan hanya karena mendesak, karena pada saat itu anak-anak yatim memang perlu untuk dilindungi, boleh untuk dipoligami sampai 4 orang, itu boleh karena teori mendesak. Tapi ideal moralnya adalah tetap hanya sebaiknya gitu, maksudnya sebaiknya nikah hanya 1 perempuan saja, menikahi 1 perempuan saja. Itu ideal moralnya, seperti itu yang diinginkan oleh Al-Quran dan yang dikatakan oleh Fazlur Rahman. Nah, ini mengenai poligami. Yang kedua, kasus mengenai memilih pemimpin non-muslim. Jadi mengapa? Saya ulangi ya. Jadi mengapa pada masa itu, pada masa Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan
menjadi pemimpin yang seorang tersebut berstatus non-muslim atau bukan seorang muslim, atau misal pada saat itu namanya Yahudi atau Nasrani, Yahudi Nasrani. Karena melihat sosiohistoris pada saat itu memang kelakuan atau perilaku Yahudi dan Nasrani ini lebih condong terhadap hal-hal yang kurang baik, misal munafik, kemudian tidak menepati janji, sudah ada perjanjian diingkari. Nah, itu sering seperti itu Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian sering juga Yahudi dan Nasrani itu menghukumi sesuatu atau membuat hukum itu hanya dengan hawa nafsunya, sehingga pada saat itu memang tidak diperbolehkan untuk non-muslim, atau pada saat itu konteksnya Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin atau bahkan menjadi teman dekat pun itu untuk memberi jarak agar lebih berhati-hati karena perilakunya tersebut. Nah, tetapi melihat pada konteks saat ini itu berbeda. Orang-orang non-muslim pada saat ini itu sudah berbaur seperti orang-orang biasanya, sudah mempunyai strata yang sama, kesetaraan yang sama. Contohnya kesetaraan pada politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu sama. Dan sifat-sifat mereka pun berbeda dengan sifat-sifat non-muslim zaman jahiliyah, non-muslim zaman Nabi Muhammad, itu sudah berbeda. Pada saat ini orang-orang non-muslim cenderung ya lebih baik begitu, tidak membuat kericuhan, khususnya yang ada di Indonesia ya, tidak membuat kericuhan, sehingga pada konteks saat ini non-muslim itu diperbolehkan menjadi pemimpin atau bahkan menjadi teman dekat pun boleh, seperti itu. Ini kasus yang kedua ini mengenai pemilihan pemimpin non-muslim, yang membahas adalah Quraisy Shihab, seperti itu. Sekian dari saya mengenai pengaplikasian teori gerakan ganda atau double movement hermeneutika Fazlur Rahman. Sekian, jika ada kesalahan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya Fazlur Rahman pada corak pemikirannya mengedepankan pendekatan tatbik sebagai cara sistematis untuk menghampiri Al-Quran dan Sunnah. Dari corak pemikiran tersebut lahirlah 3 jenis metodologi dalam pemikirannya, yaitu metode kritik sejarah, metode penafsiran sistematis, dan metode gerakan ganda. Nah, metode kritik sejarah itu merupakan pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Apabila data sejarah sebatas kronologis, model semacam ini dinamakan pendekatan kesejarahan. Adapun mengenai metode penafsiran sistematis itu terdiri dari 3 langkah utama. Pertama, menggunakan analisis historis untuk memahami asal-usul teks Al-Quran dalam hal narasi historis dan interpretasi kenabian. Langkah kedua adalah membandingkan tujuan-tujuan hukum, etika, dan tujuan-tujuan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan memahaminya secara penuh latar belakang sosiologisnya. Sedangkan yang dimaksud teori double movement Fazlur Rahman merupakan teori yang terdiri dari 2 gerakan. Pertama dari yang khusus atau partikular kepada yang umum atau general. Artinya, sebelum seorang penafsir mengambil kesimpulan hukum, ia harus mengetahui terlebih dahulu arti yang dikehendaki secara tekstual dalam suatu ayat yang meneliti alasan-alasan hukumnya, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Nah, gambaran setting masyarakat Arab baik yang berkenaan dengan adat kebiasaan, peranata sosial maupun kehidupan keagamaan saat Al-Quran diturunkan juga harus diperhatikan secara serius oleh seorang penafsir. Kedua, ajaran-ajaran atau prinsip yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan dalam konteks sosiohistoris yang konkret di masa sekarang. Untuk itu,
perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah secara jauh, dapat diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, berkritik ataupun memberi saran mengenai penjelasan kita tadi, boleh banget ya, tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi